Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Selamat datang kembali di channel Mr. Z Pendongeng Horor. Semoga kita semua oleh Allah selalu diberikan keleluasan rezeki, kesehatan yang prima, dan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Untuk kesempatan pada malam hari ini, Mr. Z Pendongeng Horor ingin menceritakan kisah ketika pengalaman Mr. Zaik memandikan jenazah. Tetapi sebelum kita ke cerita, Mr. Zaik Pendongeng Horor ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas atensi, atas dukungan, atas bantuan teman-teman semua untuk berkembangnya channel ini. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah sudi like, share, komen, dan subscribe. Hal jazaul ihsani ilal ihsan. Tidak ada balasan atas suatu kebaikan kecuali kebaikan itu sendiri. Bagi teman-teman yang sudah berbuat baik, semoga oleh Allah kebaikan dibalas dengan kebaikan yang lebih baik lagi. Dan bagi teman-teman yang mendengarkan tapi belum subscribe, mohon untuk di-subscribe supaya Mr. Zaik Pendongeng Horor lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten horor terbaru yang akan menghidrasi rasa haus horor teman-teman sekali. Dan mungkin juga apabila ada teman-teman yang memiliki atau pernah mengalami suatu kejadian dan kisah-kisah horor dan ingin berbagi, silahkan. Mr. Zaik terbuka untuk menceritakan. Alamat ada di link deskripsi. Oke, kita ke cerita. Kisah ini dialami oleh Mr. Zaik sendiri sekitar tahun 1995 atau 1995 atau 1994 itu ya. Waktu itu Mr. Zaik masih usia anak SMP kelas 1 atau kelas 2 SMP. Berlokasi di suatu tempat di daerah P di Jakarta Timur. Di tempat tinggal Mr. Zaik pada waktu itu di daerah P di Jakarta Timur ada seorang tetangga gitu yang sudah cukup berumur, sudah cukup lanjut usia. Kita samarkan saja namanya sebagai Bapak Samuel. Bapak Samuel ini tinggal sendiri di komplek tersebut. Pak Samuel ini memiliki keluarga, punya anak, punya istri, tapi informasi yang didengar ini karena satu dan lain hal ada masalah internal keluarga sehingga keluarga dari Pak Samuel ini tersebar gitu ya. Bu Samuelnya ada di Jawa Tengah, kemudian salah satu anaknya ini bekerja di Jakarta, tinggal di Jakarta juga, tapi di lain daerah. Karena Pak Samuel ini sudah usia lanjut, sudah pensiunan, sudah tidak memiliki aktivitas bekerja mencari nafkah, maka setiap hari ini Pak Samuel ini mencari kesibukan, gitu. Mulai dari jalan-jalan di sekitar komplek, duduk-duduk di taman, menyapa tetangga, menyapa pedagang yang sering mangkal, sering keliling di komplek pemukiman tersebut. Sampai suatu ketika, sudah beberapa hari ini, Pak Samuel tidak terlihat beraktivitas di luar rumah, tidak ada sapaan, tidak ada jalan-jalan. Dan salah satu orang yang notice atau yang tanggap itu adalah ibu saya. Ibu saya itu minta tolong, coba Pak Samuel itu dijenguk, ditengok, kan kamu laki-laki, siapa tahu beliau lagi sakit gitu. Amit-amit jangan sampai sakit parah atau bahkan meninggal dunia tapi tidak ada yang tahu karena kan keluarganya jauh semua. Oke, singkat cerita saya datangi rumahnya karena masih satu komplek ya, masih tetanggaan. Pada waktu itu hari
pada waktu itu libur sekolah ya, hari-hari kerja, tapi Mirza sedang libur sekolah. Saya datang ke rumahnya, saya ketok-ketok gitu, tok-tok-tok. Dari dalam rumah itu ada jawaban dengan suara yang sangat lirih, tapi masih terdengar. Masuk, pintu tidak dikunci. Saya masuk gitu, ke dalam rumah ada 2 kamar dengan pintu yang setengah terbuka. Di salah satu kamar ada suara gitu kan. Siapa ya? Saya sudah tidak sanggup bangkit dari tempat tidur, kata Pak Samuel. Maka saya memperkenalkan diri kan. Saya Zakaria Pak, dari unit sekian sekian sekian. Oke, saya izin masuk ke kamar beliau dan mengutarakan maksud gitu kan. Saya sampaikan maksud bahwa para tetangga ini khawatir karena Pak Samuel sudah beberapa hari ini tidak kelihatan di luar rumah. Biasanya menyapa orang dagang, menyapa tetangga. Sekarang kok sudah sekian hari tidak keluar. Amit-amit Pak, jangan sampai sakit parah atau bahkan meninggal tapi tidak ada yang mengetahui. Nah, Pak Samuel ini memang sudah lemah ya, memang sudah lemah, sudah tidak bisa bangkit dari tempat tidur. Kemudian beliau ini minta tolong ke saya untuk menyampaikan surat kepada anaknya. Pada waktu itu tahun 1995 ya, tentunya komunikasi tidak seperti saat ini. Yang beliau ingat itu hanya ada alamat kantor ya di suatu jalan di daerah Jakarta Utara. Ya masih dekat dengan daerah P di Jakarta Timur ya. Meter cukup naik angkot sekali untuk bisa sampai ke kantor di mana anak ini. Oke, dibuatlah surat, kemudian Meter berangkat untuk menyampaikan amanah. Meter nggak tahu isinya apa karena memang tersegel dan nggak sopan kan kalau kita membaca surat orang. Naik angkot, waktu itu saya masih umur sekitar 14 tahun ya, naik angkot sampailah ke tempat bekerja, ke kantornya anaknya. Ketemulah saya dengan anaknya. Kita samarkan saja anaknya sebagai Mas Yohanes. Saya sampaikan bahwa saya adalah tetangga Pak Samuel di perumahan EGZ gitu, bahwa ini Pak Samuel sedang sakit dan saya diminta untuk memberikan surat ini. Oke, selesai memberikan surat, ya saya pulang ya, tidak ada maksud apa-apa. Keesokan harinya, ini masih hari libur sekolah, Mr. Zack ini pergi keluar gitu bersama orang tua. Berpapasan ketika saya keluar itu ada orang masuk gitu ya, berpapasan, ternyata itu adalah Mas Yohanes yang berencana untuk menjenguk orang tuanya, menjenguk Pak Samuel. Karena beliau masih ingat ya, karena Mas Yohanes masih ingat saya anak yang kemarin memberikan surat, beliaunya basa-basi gitu kan, basa-basi bahwa ingin menjenguk Pak Samuel. Oke, kita basa-basi sebentar dan kembali ke kesibukan masing-masing. Sore harinya, sekitar maghrib, Mr. Zack ini bersama orang tua kembali ke rumah. Namun belum sampai rumah, sudah masuk komplek tapi belum sampai ke rumah. Itu di komplek sudah ramai gitu ya, sudah ramai, banyak tetangga berkumpul. Ternyata Pak Samuel ini meninggal sekira ya, siang menjelang sore lah ya, siang menjelang sore. Ada yang bilang jam 1, ada yang bilang jam 2. Oke, dan ini kondisi jenazah Pak Samuel ini belum dimandikan. Mungkin masih Mas Yohanes ini mungkin karena sendirian, dia mengurusi sana sini, menghubungi sana sini, di mana kondisi komunikasi belum secanggih saat ini. Dan mungkin juga beliau kan bukan orang kompleks itu ya, jadi mungkin canggung juga untuk meminta bantuan dari warga sekitar, walaupun warga sekitar sukarela membantu. Oke, ketika melihat saya gitu, karena mungkin saya orang yang kemarin memberikan surat dan sudah
apa yang beliau kenal itu di antara warga komplek yang lain. Karena kan Mas Yohanes kan bukan warga kompleks itu. Beliau ini minta tolong ke saya gitu untuk membantu memandikan. Akhirnya setelah maghrib ya, kira-kira 6:30 itu kita bertiga memandikan. Saya, bapak saya, dan Mas Yohanes. Saya kebagian megang selang, megang selang, ya dimandikan, dikeramas dan sebagainya. Setelah selesai, ya, dibawa ke kamar, kemudian dipakaikan jas, pakaikan dasi, pakaikan sepatu dan sebagainya sambil menunggu pemuka agama yang datang gitu, untuk diberikan upacara keagamaan. Keluarga dari almarhum Pak Samuel ini sepakat bahwa jenazah dimakamkan di kota asalnya, ya, di sebuah kota di Jawa Tengah. Beliau orang Jawa yang berdomisili di Jakarta. Sambil menunggu mobil jenazah datang gitu kan, nggak lama kemudian datanglah mobil jenazah beserta pemuka agama dan mungkin handai tolan sanak kerabat yang sekitar Jakarta ya, mungkin baru bisa datang pada malam itu sekitar jam 8. Ada mungkin ada yang dari Depok, dari Bogor dan sebagainya. Oke, kemudian dilaksanakan suatu upacara keagamaan, ya mohon maaf menurut saya tidak memahami karena berbeda keyakinan gitu ya. Setelah selesai, kemudian jenazah dibawa ke dalam mobil jenazah dan diberangkatkan ke kota asal. Mas Yohanes ini mengucapkan terima kasih kepada saya, kepada warga, dan kemudian beliau ini ikut ke dalam kendaraan untuk mengantar ke kota asal ya di Jawa Tengah. Oke, karena tadi kan menurut saya bepergian seharian ya, dari pagi mau pulang belum sampai rumah, baru sampai komplek kok tetangga rame-rame berkumpul ya. Nah malam itu setelah selesai acara di rumah almarhum, saya kan pulang gitu ya bersama orang tua, ya bersih-bersih, mandi, ganti baju dan sebagainya. Jadi kira-kira jam 10 atau setengah 11 malam. Sudah mau tidur, tiba-tiba kamar itu berbau wewangian gitu. Bau wewangian atau apa ya, aroma-aroma bebungaan gitu. Tapi ini baunya mulek gitu. Apa sih mulek? Baunya pekat sekali. Bahkan sampai Mr. Zaki ini nggak tahan, saya buka jendela. Orang tua sangat negur gitu kan. Ini ngapain malam-malam malah ribut buka jendela. Ya, karena saya bilang sama orang tua, ini bau, bener-bener bau wangi. Bau wangi seperti ya antara bau dupa dan bau wangian bunga. Dan karena seharian aktivitas, maka saya tidur kan. Kira-kira ya kira-kira tidur jam 11 lah. Di dalam tidur itu Mr. Zack didatangi atau ditemui oleh, ya mungkin dapat kita sebut sebagai arwah ya, arwah Pak Samuel datang. Beliau ini mengucapkan terima kasih menggunakan bahasa campuran bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Ya, beliau membahasakan dirinya dengan kata Pak D. Ini kurang lebih seperti ini ya. Jadi Pak D terima kasih, matur nuwun sudah menyampaikan surat pada anaknya Pak D sehingga Pak D bisa pulang dengan tenang. Itu datang mengucapkan terima kasih. Besok paginya saya sampaikan ke orang tua gitu. Nah, tanggapan orang tua ya, tanggapan ibu saya yang masih saya ingat itu seperti ini. Oh mungkin Pak Samuel ini mengucapkan rasa terima kasih. Bisa jadi kalau kamu nggak jenguk, kamu tidak menyampaikan amanah berupa surat, ya bisa jadi Pak Samuel ini meninggal tapi tidak ada yang mengetahui. Tahu-tahu sudah, mohon maaf, sudah berbusuk, sudah bau dan sudah membusuk di kamar. Jadi beliau lega, tenang gitu. Ada orang menjenguk, mau menyampaikan surat, anak kandungnya datang dan meninggal ditunggui atau mungkin meninggal di pangkuan anak kandung. Jadi Pak Samuel ini merasa tenang gitu, ikhlas bisa pulang dengan didampingi oleh anak. Oke, baik demikian
kisah pada malam hari ini. Semoga menghibur teman-teman sekalian, mampu memuaskan rasa haus horor teman-teman sekalian. Sebelum Mr. Zack pendongeng horor undur diri, sekali lagi ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah sudi like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung berkembangnya channel ini. Dan apabila ada teman-teman memiliki kisah seram, kisah horor, kisah mistis, dan ingin berbagi melalui channel ini, silakan Mr. Zack sangat-sangat terbuka. Alamat ada di kolom deskripsi. Baik, terima kasih. Matur nuwun, Mr. Zack pendongeng horor undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.